Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nanda-nanda. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bunda akan menjelaskan tema baru, tema 6. Tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, Nanda bisa melihat dan mendengarkan Bunda ya untuk mengamati mana lingkungan bersih dan mana lingkungan kotor atau lingkungan tidak bersih. Di sini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lingkungan rumahku. Rumah merupakan tempat tinggal keluarga. Di rumah, anggota keluarga beristirahat dan berkumpul. Rumah harus bersih dan rapi. Rumah bersih bebas dari sarang penyakit. Rumah rapi membuat anggota keluarga nyaman. Setiap anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Ayo belajar menjaga kebersihan rumah. Nah, setiap anggota keluarga itu wajib untuk menjaga kebersihan rumah, termasuk kalian. Nah, di rumah kalian itu ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, di sana adalah anggota keluarga yang wajib menjaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya di sini Bunda ada contoh lingkungan atau rumah yang bersih dan mana rumah yang kotor. Ciri-ciri rumah bersih itu yang bagaimana? Coba di sini ada contoh rumah. Rumah di sini ada rumah bersih dan indah. Di sini terlihat rumahnya bersih, tidak ada sampah, tidak ada coretan-coretan, terus tidak ada sampah yang bertebaran. Nah, di contoh yang kedua ada gambar juga rumah yang kotor. Di sini rumah yang kotor itu, di sini sambil boleh dibaca ya. Itu bukan rumahku. Rumah itu kotor, tidak indah, sampah berserakan, temboknya penuh coretan. Aku tidak mau tinggal di sana. Nah, kira-kira kalau misalnya rumahnya penuh sampah, terus penuh kotoran, itu kira-kira kalian bakal nyaman tidak kalau tinggal di sana? Iya, jadi kalau kalian tinggal di rumah seperti itu bakal tidak nyaman, atau rumah yang kotor itu nanti kalian tidak akan nyaman tinggal di rumah itu ya. Nah, di sini Bunda juga ada contoh yang lain. Nah, di sini Bunda juga ada contoh lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Nah, di gambar yang pertama, yang paling atas kalian bisa lihat. Di sini ada gambar lingkungan bersih di mana tanamannya, terus lingkungannya hijau, asri, tertata rapi. Nah, di sana ada pohon-pohon sejuk, jadi terlihatnya lebih sejuk ya. Lebih sejuk, nyaman untuk dilihat dan untuk ditinggali. Nah, selanjutnya kita lihat ada lingkungan kotor. Nah, di sini ada lingkungan kotor, gambar paling bawah. Di sini ada jalan, di situ ada rumah, di sini banyak sampah di pinggir rumahnya. Nah, di sini yang gambar yang kedua itu ada lingkungan kotor. Lingkungan kotor itu di sini banyak sampah, rumahnya tidak terurus. Nah, kira-kira bagaimana kalau kalian tinggal di situ? Nah, kalian tidak akan merasa nyaman kan kalau tinggal di dekat rumah atau rumahnya penuh sampah. Nah, selanjutnya di sini Bunda ada contoh lingkungan
sehat dan lingkungan tidak sehat, atau lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih ya. Di sini ada gambar lingkungan rumahnya itu tertata rapi, tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Nah, lingkungannya pun ada pohon hijau, jadi ya terlihat hijau, bersih, nyaman, sejuk. Nah, di sini coba apa perbedaan antara lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, di sini agar dapat hidup dengan baik, maka setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Nah, yang pertama lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu lingkungan yang bersih. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, udaranya bersih. Segar. Yang kedua, tanahnya subur. Yang ketiga, sumber airnya bersih. Terus yang keempat, air sungai mengalir terlihat bersih dan jernih. Nah, terus yang kelimanya, sampah tidak berserakan. Nah, itu contoh lingkungan yang sehat. Terus banyak juga tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini. Di sini merupakan contoh lingkungan sehat atau lingkungan bersih. Nah, yang kedua di sini ada juga lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat itu lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Nah, contohnya nih, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, udaranya kotor karena banyak debu dan asap. Terus yang kedua, banyak sampah bertebaran. Yang ketiga, sumber air tidak bersih. Terus yang keempat, saluran air tidak lancar sehingga air menggenang. Nah, itu merupakan contoh lingkungan yang tidak sehat. Terus yang kelima, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur sehingga lingkungan menjadi gersang atau tidak ada tanaman sehingga lingkungannya menjadi gersang. Nah, mungkin contoh yang lingkungan tidak sehat tadi di slide sebelumnya, di situ ada contoh lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Nanda bisa memahaminya ya. Jadi kira-kira lingkungan kalian, lingkungan rumah kalian itu termasuk lingkungan rumah yang bersih atau lingkungan rumah yang tidak bersih. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih. Nah, sekarang kita langsung ke tentang lingkungan rumah. Nah, kita akan mengenal rumah terlebih dahulu. Mana bagian-bagian rumah yang ada di rumah ya, kita lihat. Rumah adalah bangunan tempat tinggal. Rumah tempat kita beristirahat. Rumah tempat berlindung dari panas dan hujan. Di dalam rumah ada ruangan-ruangan. Nah, yang pertama di sini ada ruangan. Di sini ada ruang tamu. Terus ada juga ruang makan ya. Ada ruang makan di sini. Terus ada gudang. Selanjutnya ada kamar tidur. Lalu ada dapur. Terus ada kamar mandi. Nah, kira-kira kalian tahu nggak fungsi atau kegunaan dari setiap ruangan yang ada di rumah kalian? Nah, contohnya yang pertama, ruang tamu. Ruang tamu itu ruang tamu fungsinya untuk apa? Kegunaannya untuk apa ruang tamu? Nah, ruang tamu itu fungsinya adalah kegunaannya. Nah, ruang tamu itu kegunaannya ruangan untuk menerima tamu. Nah,
Terus kalau misalnya ruang makan untuk apa? Ruangan untuk apa? Ruang untuk makan, betul. Nah, kalau misalnya gudang untuk apa? Gudang adalah untuk menyimpan benda yang tidak terpakai. Nah, terus yang kamar tidur untuk apa? Ruangan untuk tidur, betul, ruangan untuk tidur. Nah, selanjutnya dapur untuk apa? Dapur untuk ruangan memasak makanan, betul. Sekarang satu lagi, kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat atau ruangan untuk membersihkan tubuh atau mandi ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan Bunda, nah sekarang kalian mengerjakan LKS-nya. Yang pertama ada LKS tentang mengenal rumah, yaitu lingkungan. Di sini ada halaman rumah, ruang tamu, ruang makan, gudang, kamar tidur, dapur, kamar mandi. Nah, di sini yang pertama